Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu.
bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih. Pertemuan pada pagi hari ini kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu masuk di dalam hati kita diubah oleh Tuhan, sehingga tidak seperti dulu, tapi penuh dengan pimpinan Tuhan. Ya, kita akan sama-sama membuka di dalam Yohanes pasal 17, ya. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Sebelumnya itu, saudara-saudara, saya rotok lupa, kita perlu doa, ya. Ayo kita doa sih. Tuhan, untuk menyelidiki, merenungkan firman Tuhan, kami sangat-sangat perlu kuasa dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, supaya bukan saja kami dengar, tetapi kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yohanes 17 ayat 17, ya. Dikatakan begini, saudara, ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Di sini ada dua hal yang penting yang kita perlu perhatikan, ya saudara. Satu, kudus. Kedua, kebenaran. Ya, saudara-saudara, itu perlu kita perhatikan. Arti kata kudus, ya saudara-saudara, ya. Hidup yang kudus itu bukan berarti lantas kita itu seperti Allah kudus. Kita mau kudus seperti Allah, tidak bisa, saudara. Ya,
Tetapi arti kata kudus itu di situ tadi dikatakan kita itu hidup benar. Ya, coba kita baca lagi ya, saudara. Ayat 17 ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kudus dan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nek kita suruh kudus seperti Allah, atau kita mau seperti Allah, yaudah iso. Tetapi kata kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu itu adalah kebenaran. Yaitu firman Allah itu Alkitab ini kebenaran. Lah, untuk mencapai hidup kudus seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, ya, kita tidak bisa lantas tidak iso saya seperti Allah kudus. Kita jangan membayangkan sing jauh. Kudus itu kitab suci katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, kalau kita banyak mengerti firman Allah atau kitab suci, bukan saja mengerti, tetapi melakukan. Itu kita ini sudah mencapai tingkat kehidupan, dikuduskan oleh Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu kita lakukan, kita taati, ya. Dengan tidak terasa hidup kita ini diubah oleh Tuhan, ya. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, ya. Jadi kudus itu berarti kita itu melakukan akan firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Dari melakukan firman Tuhan itu kita mencapai kebenaran. Nah, sekarang apa itu kebenaran, ya saudara? Kebenaran itu lawan kata. Jadi lawan kata nih kebenaran itu dusta. Lawan katanya kebenaran itu dusta. Bohong. Jadi saudara, pada umumnya manusia itu sok-sok ndak pikir panjang, ya, tidak terasa. Tetapi dengan tidak terasa itu dia sudah hidup di dalam dusta. Tidak ada manusia yang tidak dusta. Manusia semua itu dusta. Tetapi dikatakan firman-Mu itulah kebenaran. Jadi kalau kita teliti firman Tuhan, kita taati firman Tuhan, ya, kita lakukan firman Tuhan, saudara, dengan mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu, kita itu sudah mulai berjalan di dalam kekudusan. Dan di dalam kekudusan itu, saudara, lantas kita dibenarkan.
Tadi saya katakan lawan kata daripada benar yaitu dusta, bohong. Ya. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan, ya, firman Tuhan kita baca, nek ada orang menjelaskan tentang firman Tuhan dirungokno, dan banyak doa supaya hidup saudara itu dikuduskan. Sebab saudara-saudara, kita ini kan tidak banyak waktu hidup di dunia ini. Ya. Kita ini tidak banyak waktu hidup di dunia ini. Paling-paling 100 tahun. Malahan durung separune wis dak ada. Jadi kita tidak tahu kapan waktu kita ini habis di dunia ini. Tetapi kalau kita bisa mencapai kekudusan, yaitu melalui firman Tuhan, kita dibenarkan, kita dibebaskan dari segala dosa dan kesalahan. Kita itu mencapai umur. Dikatakan di dalam kitab suci itu dikatakan umurmu itu kekal. Hidup kekal. Nah kita tidak iso bayangno hidup kekal. Sing kita bayangkan itu yaitu hidup di dunia ini. Sehingga tidak mampu untuk mencapai hidup yang kekal. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kalau selama kita hidup di dunia ini kita bleset, tidak bisa mencapai kebenaran dan kekudusan dari Tuhan, kita bleset. Di situ dikatakan kita akan mengalami siksa sengsara kekal. Ya saudara, mungkin saudara berkata sulit untuk dibayangkan. Memang sulit karena cara berpikir kita itu terbatas sekali. Tetapi kalau itu terjadi, saudara mau apa lagi? Tidak bisa. Hidup di dunia ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Tetapi kalau sudah mati, tidak ada kesempatan lagi. Oleh sebab itu, ya, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ini harus mengerti apa sih artinya menjadi anak-anak Tuhan, ya. Menjadi anak-anak Tuhan itu bukan cuma, aku selamat. Belum tentu selamat, saudara. Aku diberkati. Belum tentu diberkati. Belum tentu. Yang menentukan itu yaitu kita mencapai hidup kekudusan. Kita mencapai hidup kebenaran, itu yang menentukan. Selama kita di dunia itu mempunyai hidup kudus dan benar, itulah arti kata hidup dalam arti kata hidup yang sesungguhnya. Macam-macam boleh datang, kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahaya boleh datang. Tetapi orang yang dibenarkan oleh Tuhan, orang yang mencapai kekudusan Tuhan, dia terpelihara, bahkan terpelihara sampai mencapai hidup yang kekal. Itulah saudara-saudara firman Tuhan atau renungan yang singkat ini dengan harapan supaya saudara
sebagai anak-anak Tuhan, berdoa supaya saya bisa mencapai kebenaran dan kekudusan dari Tuhan. Bukan tidak bisa. Kalau firman Tuhan bilang pasti bisa. Hanya sampai di mana akan perhatian kita terhadap firman Tuhan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan lebih bersungguh-sungguh lagi. Hidup di dunia ini banyak sekali masalah. Tetapi kalau saudara hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam kekudusan Allah, saudara akan melihat hidup indah selama hidup di dunia ini. Meskipun dunia boleh goncang, tetapi orang yang hidup dibenarkan oleh Tuhan tidak akan goncang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya saudara, kita akhiri sampai di sini. Kita akan sama-sama berdoa ya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Moga kiranya firman-Mu ini Tuhan akan menyentuh hati kami. Oleh kuasa dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, hidup kami terus dipimpin untuk mencapai firman-Mu yang kebenaran itu Tuhan. Sehingga kami hidup di dunia ini, hidup penuh kebahagiaan di dalam Tuhan, sampai mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.